Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Berdirinya saya di sini akan mentadabbur Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah ayat-ayat yang sangat penting dalam Al-Quran, karena ini adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah deklarasi ilahi yang melahirkan peradaban ilmu dan menyentuh kalbu atau hati setiap jiwa yang mencari makna hidup. Berikut adalah beberapa kandungan dan tadabbur yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra', bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Seruan ini bukan sekadar panggilan, melainkan awal mula cahaya bagi manusia tersesat dalam kegelapan. Ayat ini menekankan pentingnya membaca dan mencari ilmu. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan adalah pondasi yang sangat penting dalam kehidupan. Membaca bukan sekadar menatap huruf, tetapi menyelami hikmah di baliknya. Allah mengajarkan kita bahwa setiap langkah menuju ilmu harus dimulai dengan mengingatnya, Sang Pencipta segala. Bacalah bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang tunduk kepadanya. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, dia menciptakan al-insana min 'alaq, manusia dari segumpal darah. Dia Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah, mengingatkan kita tentang asal usul manusia dan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk. Manusia disusun dengan keindahan dan makna yang mendalam. Ini mengajak kita untuk merenung kepada keajaiban penciptaan. Maka jangan nodai keindahan ciptaan ini dengan kesombongan atau kelalaian. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra', bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang adalah yang Maha Pemurah. Menunjukkan bahwa Allah adalah sumber ilmu, sumber segala kebaikan dan kemurahan. Ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur atau nikmat yang diberikan. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan pena, menekankan pentingnya manusia dan menyebarkan pengetahuan. Pena, simbol ilmu, dan tulisan menjadi jembatan yang menghubungkan generasi, melestarikan kebijaksanaan dan menyebarkan kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang menuntun jiwa menuju ketinggian, dan pena adalah pedang yang mengalahkan kebodohan. Maka jadilah hamba yang mengasah pena dan dengan iman dan menggoreskan untuk kebaikan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insan, dia mengajarkan ma lam ya'lam, apa yang tidak diketahui. Mengingat kita bahwa sebagai manusia kita memiliki keterbatasan dalam pengetahuan. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha untuk belajar dan memahami lebih banyak. Manusia lahir tanpa pengetahuan, namun Allah dengan kasih sayangnya menanamkan ilmu ke dalam jiwanya. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu sejati adalah ilmu mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Bacalah dengan niat mencari ridhonya, karena ilmu tanpa iman hanya angin yang berlalu tanpa bekas.
Ilmu adalah lentera di jalan gelap, tetapi hanya berguna bila digenggam dengan tangan yang dipandu oleh iman. Bacalah, pelajarilah dan amalkanlah agar hidupmu menjadi puisi yang ditulis dengan tinta keberkahan. Jamaah yang dirahmati Allah, secara keseluruhan ayat ini mengajak kita untuk menghargai ilmu, memahami asal-usul kita dan menyadari pentingnya berbagi pengetahuan dengan orang lain. Jadikanlah bacaanmu perjalanan menuju Tuhan. Temukan cahaya di setiap huruf, hikmah di setiap kalimat, dan iman di setiap langkah. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 mengajarkan bahwa hidup ini adalah sekolah, di mana Allah adalah guru agung dan ilmu adalah bekal menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita orang yang selalu membaca ayat-ayat Allah dengan hati yang lapang dan jiwa yang berserah. Semoga setiap bacaan dan nafas kita menjadi zikir dan setiap langkah kita menjadi ibadah. Amin. Ini yang saya bisa sampaikan. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musrif pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan pengurus Pompes, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Radul Abrar dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar maupun dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan qurrata ayun, keturunan soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.